Apa sih Jalsa Salana? Ini adalah pertemuan iman, sharing bersama bagaimana teman-teman Ahmadiyah berbagi cinta dengan umat manusia di dunia ini. Seluruh pengalaman itu akan direfleksikan dalam perspektif iman Islami. Nah, kami sebagai orang yang bukan Islam tentu saja juga mendapat perspektif baru tentu dengan ini. Bersahabat dengan Ahmadiyah Indonesia yang setiap tahun mengutus delegasi pergi ke London, berbaur dengan teman-teman pencinta kemanusiaan. Mazhab-mazhab aliran yang ada di Islam seperti Ahmadiyah, Syiah, Muhammadiyah, dan lain-lain. Kalau mau tahu siapa mereka, baca buku yang dikarang oleh mereka, yang ditulis oleh mereka. Jangan saudara baca buku bukan orang Ahmadiyah itu, tapi bercerita tentang Ahmadiyah, mungkin bagus. Tapi lebih baik orang Ahmadiyah yang menyatakan dirinya siapa di diri mereka. Ya. Misalnya Ahmadiyah, untuk ada bukunya Nahnu Muslimun, kami ini orang Islam. Itu buku tipis. Kalau kita baca, ya apa bedanya dengan yang lain? Ya. Rukun Islamnya sama, ya. Rukun imannya sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan sedikit, ya sama perbedaan-perbedaan sedikit yang ada antara Syiah, Sunni, dan lain-lain. Antara Muhammadiyah, NU yang sama-sama Sunni, kalau mau cari perbedaannya banyak sekali. Padahal sama-sama Sunni, Muhammadiyah dan NU. Tapi kalau mau cari-cari perbedaannya banyak sekali. Perbedaan itu tidak menegasikan mereka sebagai Muslim. Ya, semua tidak menolak mereka sebagai Muslim. Jadi baca saja sumbernya dari tokoh-tokoh kelompok itu. Bisa saudara baca yang lain. Misalnya kamu kenal penulisnya ini, penulis yang memang netral, ulama, tokoh Islam. Ya. Jangan, karena banyak juga buku dikarang untuk menyudutkan kelompok tertentu. Yang sampai saudara membaca banyak buku yang memang dikarang untuk menyudutkan, memojokkan, atau menyesatkan kelompok-kelompok ini. Kalau saudara banyak membaca begitu, saudara tersesat. Tazkirah itu adalah sabda-sabda atau catatan-catatan dari Mirza Ghulam Ahmad yang ditulis oleh pengikutnya, sahabat-sahabatnya, dan lain-lain, murid-muridnya. Dan itu pun disusun menjadi tazkirah setelah beliau meninggal. Ya. Saya juga mengatakan kalau timbul kefanatikan, apa bedanya dengan orang NU yang fanatik dengan barasanji? Al-Quran, hadis, baru barasanji. Ya. Ya sama dengan itu, atau mungkin Muhammadiyah Al-Quran, Sunnah, atau ada lagi yang lain pelajaran kemuhammadiyahan. Ya sama dengan itu, dia nomor 3 atau nomor 4. Ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu tetap Al-Quran dan hadis atau Sunnah. Yang lain-lain itu nomor 3. Ya. Tazkirah ini sudah dijelaskan. Hanya juga saya punya berapa jilid yang tebal-tebal. Cinta untuk semuanya, benci tidak untuk satu orang pun. Kira-kira begitu. Ya, Oke. tentu saja selalu saya sampaikan, kalau kita mau memahami seseorang atau satu kelompok atau satu ajaran, ya pahamilah dari sumber aslinya. Jangan kita pahami dari bukan sumber aslinya, bisa saja salah interpretasi, salah paham, atau memang ada kesengajaan untuk menyalahkan pemahamannya itu untuk mendeskreditkan orang lain kan itu. Maka setelah saya datang ke sana, nah saya lebih kuat lagi pemahaman saya dari sumber aslinya, karena memang selama ini juga saya sering baca-baca buku tentang Ahmadiyah. Ya, kami tahu ya bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan Ahmadiyah itu ya pengajian-pengajiannya tidak ada lain, Quran juga dibahas ya, Quran yang kita. Makanya saya bawa dari sana Quran tafsir ya, besar sekali. Sering saya kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan lalu tentang sebenarnya ini Qurannya. Nah oleh karena itulah ya maka dengan kehadiran saya ini berdampak penting sekali, 2 hal yang penting. Pertama silaturahim, ya. Kenal banyak tokoh-tokoh Ahmadiyah ya, dan tokoh-tokoh Islam yang lainnya ya, yang non Ahmadiyah, dan juga lebih paham lagi tentang Ahmadiyah sesungguhnya ya. Bukan dari buku-buku yang banyak beredar juga tentang ya
yang selalu berdasar pada fatwa-fatwa memang yang sudah ada. Itu karena memang tidak memahami dari sumber aslinya. Di situ nampak bahwa Islam itu lebih tersebar lagi ke berbagai penjuru dunia. Yang selama ini masih ya mungkin sebelum lahirnya Ahmadiyah, Islam belum banyak berkembang di Eropa. Ini Ahmadiyah menunjukkan bahwa peran yang sangat besar penting menambah lagi kebesaran Islam dengan mengajak orang-orang yang tadinya tidak Islam masuk bersyahadat, ya karena bagi saya nilai Islam itu ya syahadat ya, itu fondasi dasar. Nah oleh karena itulah ya maka dengan kehadiran Ahmadiyah ya di Eropa ini ya tentu saja membuat perspektif ke depan ya, prospek Islam ke depan di Eropa ini ya sangat cerah. Kenapa juga? Yang kedua karena memang dalam pemahaman Islam yang saya banyak baca buku-buku Ahmadiyah itu ya sangat-sangat kontekstual ya dan bisa diterima oleh kalangan-kalangan modernis sekarang ini dan kalangan-kalangan intelektual yang memang memahami Islam sesuai dengan ya ad-din huwal aqlu ya. Agama itu adalah akal. La dina liman la aqlalah. Sebagai bangsa Indonesia kita ya, tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang tidak diberikan hak untuk melaksanakan ajaran agama dan keyakinannya menurut ajaran agamanya, kan tidak ada. Apalagi kita sesama satu sumber suci, Quran, dan juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah saya pelajari Ahmadiyah mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya ini tidak perlu lagi ya, kalau saya ya, sumber yang satu, syahadat yang satu, mengikuti sunnah ya, sunnah Muhammad Rasulullah SAW ya, tentu saja dengan pemahaman-pemahaman yang bisa berbeda ya, maka kita harus bangun ukhuwah fil Islam. Kami mengajak supaya lebih pas pemahaman kita tentang orang lain, ya kita pahami dari sumber aslinya. Pas pemahaman kita tentang Ahmadiyah, ya kita paham dari sumbernya. Ambil kitab-kitab tafsirnya, ya ada Quran yang begitu besar. Lalu kemudian kita harus menjalankan agama kita dengan konteks keindonesiaan kita, ya toh? Nah, agar supaya kita ini bisa membangun persaudaraan wataniyah. Apa itu konteks Indonesiaan itu ya 4 pilar, 4 konsensus kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu kita, dan itu tidak bertentangan dengan semua ajaran agama, termasuk ajaran Islam. Nah, salah satu contoh misalnya dalam kehidupan beragama menjamin Pancasila, Undang-Undang Dasar untuk kita melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing sesuai dengan keyakinan. Sekretaris Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional PP Muhammadiyah, Yaya Kisbiah, menilai pesan perdamaian yang disampaikan Khalifah Ahmadiyah, Hazrat Mirza Masroor Ahmad, sejalan dengan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Hal tersebut ia sampaikan dalam sesi penutupan Jalsah Salanah UK 2025, Minggu 27 Juli 2025 di Hadikatul Mahdi, Hampshire, Inggris. Menurut Yaya, ajakan Khalifah untuk membangun perdamaian dunia, memperkuat kerja sama lintas agama, dan membangkitkan nilai-nilai moral sangat relevan dengan kerja Muhammadiyah di tingkat nasional maupun internasional. Yesterday's keynote address by Huzuri Anwar resonated deeply with me. His emphasis on peace building, interfaith harmony, family resilience, gender equality, and moral revival also mirrors Muhammadiyah daily work in Indonesia and in international arena. This is the essence of Islam Rahmatan Lil Alamin, to magnify our shared humanity while respecting differences with dignity. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta ini menyarankan agar semakin banyak Muslim terlibat dalam perjumpaan-perjumpaan yang penuh kedamaian seperti Jalsah Salanah.
Karena menurutnya, ruang-ruang seperti ini, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi sarana untuk memperkuat nilai keislaman yang inklusif dan menghargai kemanusiaan. I humbly suggest that if more Muslims engage in such intentional encounters as the Prophet Muhammad SAW model, we will find that our ukhuwah is not fractured by differences but deepened through them. Menutup pernyataannya, Yayah Kisbiah menyerukan pentingnya mewujudkan proses perdamaian dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan beragama.